Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman, kapanpun teman-teman melihat video ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang permasalahan yang sering muncul di teman-teman IT ya, yaitu apa bedanya Git dengan GitHub. Apakah Git itu sama dengan GitHub? Kalau tidak sama, bedanya itu apa? Nah, ini seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika teman-teman masih awal untuk menggunakan Git. Git dan GitHub itu dua hal yang berbeda tapi berhubungan. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan di diagram berikut ini. Di sini yang tengah-tengah ini ada server repository. Server repository itu maksudnya kalau misal teman-teman membuat coding atau program, itu biasanya kan dibuatnya di lokal PC-nya teman-teman. Nah, bayangkan kalau misal yang membuat program itu bukan hanya teman-teman. Bayangkan kalau yang membuat program itu 2 orang atau lebih atau bahkan 4 orang misalnya, dan mau memodifikasi file yang sama. Nah, untuk itu dibutuhkan tempat untuk menyimpan file ini yang bisa diakses oleh empat-empatnya tadi, oleh 4 orang tadi. Nah, itu kalau dalam dunia IT itu biasanya disebut sebagai version control. Version control dulu itu ada yang namanya SVN, ada yang namanya CVS. Nanti teman-teman bisa Google SVN. Nah, gini. Ini apa sih subversion? Ini non-distributed. Berarti maksudnya adalah semuanya itu harus connect ke server. Semuanya harus connect ke server. Tidak bisa menyimpan di lokal. Nah, kalau Git itu sistemnya itu distributed. Maksudnya begini, contohnya server kita misalnya, tempat kita menyimpan coding atau filenya ini, misalnya crash. Nah, sebelum crash, misalnya di lokal mesin 4 ini, developer yang pakai mesin ini, itu sudah dapat latest code-nya, yaitu kode yang terkini, codingnya yang filenya yang terbaru. Nah, karena ini crash, sehingga servernya ini sudah nggak bisa dipakai. Nah, mungkin saya pakai pensil aja biar mudah. Nah, ini sudah nggak bisa dipakai. Coret. Nah, ini yang terbaru. Nah, otomatis kalau distributed ini bisa dipakai untuk menjadi central server. Sehingga ini crash. Ini sudah di remove. Nah, teman-teman yang dari sini awalnya itu ngambil dari sini, bisa ngambil langsung ke yang sini, di distributed. Ini juga bisa ngambil ke sini. Nah, ini juga sama. Ini ngambil ke sini. Jadi sudah nggak perlu ambil ke sini lagi. Ini beracting sebagai server. Atau alternatif yang berikutnya juga bisa dibuat. Kan ini yang sini sudah crash, ini sudah crash, maka di remove, bikin baru, bikin server yang baru, repository yang baru. Terus karena ini punya yang terbaru, ini bisa diupdate ke server repository yang baru. Itu kira-kira begitu keuntungan distributed. Nah, kalau SVN tadi itu nggak bisa gitu. SVN tadi kalau servernya sini crash, ya sudah crash semua sudah. Ini nggak bisa ke sini, ini nggak bisa ke sini, nggak bisa. Harus semuanya ke server kalau SVN tadi. Itu bedanya. Keuntungan dari distributed. Nah, sekarang kembali ke permasalahan yang pertama tadi. Git dengan GitHub. Oke. Git sekarang kita sudah tahu bahwa Git itu adalah version control yang sistemnya itu distributed. Nah, untuk install Git itu ada dua hal ya.
seperti saya jelaskan di ini. Yang pertama, kita harus punya server. Banyak server di sini. Server ini bisa physically server atau teman-teman bisa pakai cloud. Jadi bisa ada dua ya. Ada dua. Bisa fisik, alah susah. Nah, itulah intinya. Bisa fisik, bisa cloud. Jadi bisa di-hosted di servernya teman-teman kalau teman-teman punya server. Tentunya harus punya public IP ya, sehingga bisa diakses. Atau yang kedua cloud. Nah, GitHub ini merupakan server yang cloud. Jadi untuk hosting server Git-nya itu cloud, itu pakai GitHub. Selain GitHub ada banyak juga. Ada juga Bitbucket. Saya lebih sering pakai ini, Bitbucket ini. Soalnya kenapa? Bitbucket ini bisa untuk nyimpen project yang bersifat private, jadi nggak perlu di expose. Sementara kalau GitHub, GitHub. Kalau GitHub, nah GitHub ini harus public modelnya, jadi dia nggak punya private. Kalau private harus bayar. Nah itu kelebihan kekurangan dari GitHub menurut saya. Makanya saya lebih suka pakai Bitbucket. Bitbucket ini lebih enak lah kalau untuk tim kecil atau untuk pelajaran ya. Oke. Nah, terus Git-nya sendiri itu apa? Git-nya itu mana tadi? Ini. Git-nya ini dua hal sistemnya itu. Diinstal sebagai server. Yang pertama tadi bisa sebagai dedicated server atau di cloud. Terus yang kedua, teman-teman harus install Git client. Jadi untuk pakai Git itu teman-teman harus install Git client. Gimana cara install Git client? Teman-teman download dulu. Download Git client. Nah, Git client ini macam-macam, ada Windows, ada pakai Mac, ada pakai Linux. Terserah nanti teman-teman pakai apa. Nah, oke. Untuk prakteknya mungkin ya biar lebih jelas. Nanti kita akan coba bikin simple file, terus kita commit, kita push ke dua project. Yang pertama Bitbucket, dua repository, Yang pertama Bitbucket, yang kedua GitHub. Ada juga sebenarnya cloud juga, namanya itu Git apa ya, lupa saya. Git Bash. Sorry, bukan. Apa ya namanya ya? Kok lupa saya. Nantilah saya jelaskan. Saya kalau ingat saya kembali ke sana. Oke, kita coba praktek ya. Yang pertama kita sign in dulu. Kita bikin di GitHub. Sign in. Ini sebenarnya saya agak malas ini. Mungkin pakai nggak apa-apa lah. Kampus Daring Indo. Kampus Daring. Kampus Kamter on Gmail. kamterindo@gmail.com. Terserah teman-teman passwordnya. Ini nggak perlu verify. Touch to roll. Oke, dan create account. Join free. Ini ya, pakai free ya. Kebanyakan. Good. Join free plan ya, nggak usah bayar. Nanti setelah, kalau teman-teman mau pakai itu ya terserah ya. Ini terserah teman-teman kerjanya sebagai apa. Saya pakai ini aja. Homemade programming DF, oke, a lot.
soalnya saya sudah pengalaman untuk learn to code, misal gitu, atau dua-duanya ini, Git and GitHub. Oke, complete setup. Never, saya nggak mau password. Sebentar ya, saya cek di Gmail saya. Ini ada GitHub, verify. Oke, skip for now, nggak perlu pakai ini. Nah, di sini ntar tinggal langsung start project. Nah, berarti sudah ready. Gampang banget kalau GitHub. Bitbucket juga gampang. Kita bikin dua-duanya ya. Nanti teman-teman terserah mau pilih yang mana. Ini. Create account. Kampus daring. Selesai, ini skip aja, nggak perlu. Nah, udah jadi. Oke, ntar tinggal bikin create repository. Nah, kita ini untuk cloudnya sudah jadi. Sorry. Nah, dua-duanya udah jadi. Nah, sekarang kita bikin lokalnya di kita bikin di lokal, ntar kita push ya, kita upload ke cloud. Saya pakai Mac, jadi mungkin command line-nya teman-teman juga beda. Tapi teman-teman ya, kalau nggak suka pakai command line, bisa pakai Git client. Seperti contohnya itu ada source tree. Ini mudah sekali dipakai. Atau Tortoise juga ada, Tortoise Git. Nah, ini Tortoise Git ini juga ada. Ini mudah juga dipakai. Kalau saya biasanya saya pakai command. Oke. Hello Siri. Hi Siri. Please open terminal. Nah, saya pakai ini biasanya. Oke, kita coba ya bikin project yang simple aja ya. Misalnya learning. Kita bikin di sini belajar Git misalnya, make dir project learn simple project misalnya. Nah, di sini kita bikin folder simple project sudah. Nah, untuk initiate Git pertama kita pakai git init. Nah, di sini cek apakah Git-nya sudah. Kenapa ini ya? Coba ya. Loh. Oh, Git saya rusak ternyata. Saya install dulu ya. Download. Oke, client download. Nah, pakai ini aja. Pakai ini. Oke, download. Pro install Git. Saya punya Pro apa enggak ya? Oke, saya punya Pro install Git. Tunggu bentar ya, ini masih installing. Ternyata Git saya rusak. Mungkin habis update OS jadinya gini. Nanti teman-teman kalau pakai Mac bisa pakai Brew ini ya, kalau install jadi gampang. Kalau pakai Windows harusnya gampang juga sih, tinggal download, install, terus jangan lupa setup itu ya, user mailnya, user sama emailnya, itu penting. Project tadi apa ya, learning ya, learning, terus simple project. Simple project, misalnya di sini kita bikin simple file ya. Misalnya bikin gampangnya teks lah. Hey Siri, please open Sublime Text. Nah, di sini misal kita tulis ini
hanya untuk belajar. Oke, kita simpan sebagai teks. Di mana tadi ya? Project learning, simple project. Oke, coba kita cek. Nah, sudah ada di sini. Terus kita initiate. Nah, ini sudah git init. Kita kalau mau cek git status, nah berarti file ini harus ditambahkan ke dalam git. Kalau kita ini jadinya green, kalau sudah green berarti sudah ditambahkan ke version controlnya. Nah, kita commit ya, commit misal initial commit. Commit ini jadi maksudnya commit itu untuk menaruh file ini, mendaftarkan file ini di version controlnya git, tapi masih di lokal. Jadi nanti di mana namanya, GitHub itu belum ada. Nah, kita kembali ke GitHub, kita close yang ini, sudah nggak perlu. Kita bikin project, misalnya simple project. Nah, ini kalau private, oh sekarang bisa ya private. GitHub juga bisa private ya. Dulu ini harus bayar nih, sekarang sudah nggak perlu bayar. Coba kita bikin private ya. Nah, udah jadi. Nah, ini ada contohnya, jadi petunjuknya init persis sama yang kita lakukan tadi. Nah, sekarang yang perlu kita tambahkan tuh di sini. Jadi maksudnya dari lokal kita didaftarkan ke remote. Remote itu maksudnya ya di GitHub ini. Kita copy dulu, kita paste, enter, terus tinggal kita push master. Kita setup email dulu ya, setup email and username git. Nah, ini gampang sekali. Bentar ya. Nah, ini contohnya, git config global username Indo. Alah, sorry, ini kan user ya, user itu ya kampus daring lah. Terus git config global user email, baru ini emailnya. Oke. Usernya itu pakai kampus daring. Passwordnya password untuk login di GitHub. Oke, ini sudah push. Coba kita refresh di sini. Nah, di sini sudah ketemu. Tereng teng teng. Oke, begitulah kira-kira. Nah, untuk Bitbucket juga sama. Bitbucket ini create repository. Bitbucket juga sama. Simple project. Gini aja, nggak usah macam-macam. Di sini sebenarnya Bitbucket itu lengkap ya. Bisa milih programmingnya apa gitu. Tapi untuk kali ini cukup sampai di sini aja. Kita create repository langsung. Simple project juga. Ini sudah ada readme-nya juga. Nah, nanti prosesnya sama juga, tapi remote-nya itu harus diganti ke Bitbucket. Kira-kira begitu. Nah, semoga dari ini teman-teman tuh ngerti ya, apa itu bedanya Git sama GitHub.
Jadi untuk merangkum mengulang lagi, Git itu sistemnya terdiri dari dua, yaitu server dan client. Ini berdasarkan distributed. Nah, untuk servernya, server repository itu bisa pakai dua, bisa pakai server langsung, maksudnya server dari teman-teman sendiri atau perusahaan teman-teman, atau pakai cloud. Oh ya, now saya sekarang sudah ingat. Tadi kan saya bilang ada Bitbucket, ada GitHub, ada juga namanya itu GitLab. Ini juga cloud, ini gratis juga. Ini gratis juga. Oke, yang terakhir, seperti biasa kita ada quiz ya. Jadi teman-teman biar nggak, maksudnya itu apa namanya? Biar nggak sia-sia belajarnya. Oke, quiz kita pakai Sublime, ini dibuang aja. Alah, sorry. Kita malas ya orangnya ya. Kita panggil si Siri dulu ya. Hey Siri, please open Sublime Text. Pertanyaan yang pertama. Manakah yang termasuk Git client? Apakah A. GitHub, B. GitLab, C. SourceTree, SourceTree. Silakan teman-teman tulis dulu jawab. Pertanyaan yang kedua, apa ya enaknya ya? Oh ya, untuk upload atau mengirim file dari lokal ke server itu pakai command apa? Apakah A. commit, git commit, ataukah B. git upload, ataukah C. git push? Oke. Pertanyaan yang terakhir, apa ya enaknya ya? Oh ya, ini aja untuk mengecek, untuk membuat apa ya contoh, untuk inisialisasi Git repository di lokal, command apa yang dipakai? Apakah A. git status, B. git reset, C. git add? Oke. Sudah saya hitung sampai 5. Oke, kita bahas satu-satu ya. Manakah yang termasuk Git client? Git client itu yang dipakai di lokal kita. Kita bisa pakai command line, git bash seperti saya punya ini, atau pakai SourceTree, atau pakai Tortoise juga bisa. Nah, kalau GitHub sama GitLab itu servernya berbasis cloud. Jadi jawabannya adalah C, SourceTree. Untuk upload atau mengirim file dari lokal ke server itu pakai command apa tadi? Yang kita sempat bermasalah tadi, masalah credential. Ya, betul. Kita pakai git push. Git commit itu untuk mendaftarkan di lokal, push itu untuk upload ke server. Kalau git upload itu nggak ada ya, itu karangan saja untuk menjebak teman-teman biar salah. Terus untuk inisialisasi Git repository di lokal,
command apa yang dipakai? Apakah git status? Salah ya, git status untuk mengecek kondisi terkini dari repositorinya di lokal. Apakah filenya sudah di add, apakah sudah didaftarkan apa belum. Git reset ini untuk mereset, bisa di reset misalnya setelah saya commit terus saya modif, saya edit terus nggak jadi misalnya, itu bisa saya reset di lokal. Atau saya sudah commit tapi ini salah di lokal saya ini, tapi saya sudah terlanjur commit, nah itu bisa di reset ke server, ke cloudnya tadi atau server. Jadi jawabannya yang betul adalah git add untuk inisialisasi yang pertama kali. Oke, jadi sekian dulu mungkin ya dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, jangan segan-segan untuk tulis di komentar. Untuk topik berikutnya, jika teman-teman ingin dibahas tentang teknologi informasi atau programming, silakan tulis di komentar. Jangan segan-segan untuk bertanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bangsa, Indonesia.